Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Dari materi yang kemarin kita akan lanjutkan menjadi satu aplikasi. Tapi sebelum pelajaran dimulai, mari kita sejenak menundukkan kepala kita untuk memanjatkan permintaan kita kepada Allah sehingga acara hari ini berjalan lancar. Silahkan Bapak Ketua dipimpin berdoa. Baik, terima kasih Beli. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, semoga Allah memudahkan. Amin. Baik, untuk kali ini ada yang nggak masuk? Siapa? Absa ya? Absen? Absen. Oh, ya, Gaudi Akila ya. Baik, semoga sakit apa? Sakit atau izin? Izin. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran 2 jam pelajaran ya, yaitu akan menginterpretasi tata ruang Kabupaten Jombang. Jadi untuk tata ruang Kabupaten Jombang ini yang saya pernah selalu bilang bahwa nanti 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi kamu jadi Bupati Jombang. Amin. Sehingga apa yang kita pelajari kali ini insya Allah nanti menjadi imajinasi, menjadi long memory di masa yang akan datang. Amin. Baik. Nah, kalau kemarin kita kan bahas peta, komponen dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan menggunakan pengetahuan peta tadi untuk kita menggambar peta sistem jaringan prasarana Jombang. di Jombang. Gitu. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dari tata ruang dan dinamika dalam pembangunan. Maka kali ini kita akan melakukan yang pertama, nanti kita interpretasi RT RW dulu. Tadi rencana tata ruang wilayah Jombang menjadi satu gambar peta tematik. Nanti ditempel di sini untuk dipresentasikan per kelompok dari belakang saja sebagai media. Kemudian akan menerapkan konsep dari pengembangan wilayah dari RT RW yang sudah kita kaji tadi. Oh, ternyata Jombang itu mau apa? Aku besok kalau hidup di Jombang kayaknya kira-kira prospektif apa enggak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan menganalisis perkembangan dari wilayah Jombang. Pakai asas apa, strategi apa dari yang sudah terencana dan dibuat regulasi dalam bentuk undang-undang. Begitu. Gitu ya. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan bicara tata ruang. Tata ruangnya apa sih? Atau penataan ruang? Atau gini aja, saya tanya dulu. Di rumahmu ruangannya ada apa saja? Ada ruang tamu. Ruang tamu. Ada ruang tengah. Ruang tengah. Ada kamar mandi. Kamar mandi. Ada kamar tidur. Kamar tidur, ruang keluarga. Dapur, ruang sholat. Ada lagi? Gudang. Garasi. Garasi. Baik, saya tanya sekarang. Ngapain kok dibuat begitu? Mbok wis los gitu aja. Biar lebih terstruktur. Biar lebih terstruktur, apalagi? Sistematis. Membedakan fungsinya, sistematis gitu ya. Nah, itu dalam lingkup kecil. Sekarang kita akan bicara keluar rumah.
yang sudah tidak ada batasan. Sehingga kita akan bicara tentang penataan ruang yang lingkupnya bisa seluruh Indonesia, atau bahkan nanti kita yang akan kaji adalah Kabupaten Jombang. Nah, dari situ sebelum kita mulai ada kuis. Saya kirim ke HP-mu, silahkan dikerjakan sebentar saja untuk mengetahui kamu sudah paham belum. Oke, sudah ya? Baik. Dari sini mari kita dalam KBN ini kita berkelompok untuk mengadakan interpretasi berdasarkan dari pemahaman awal kamu tadi, juga berdasarkan gaya belajar kamu seperti yang telah kita lakukan di KBM sebelumnya. Nah, saya share tentang regulasi tentang tata ruang wilayah Jombang. Kemudian sudah saya share pembagian kelompok ya. Sudah. Silahkan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing dan tugas masing-masing. Silahkan. Pelandaan, Kabu, Kudu, Ya. Musian, Ya. Poso, Tembelang. Nanti ini dulu. Kalau sudah selesai nanti langsung ditempel di papan tulis. Silakan, waktunya 10 menit. Hah? Apa? Ya. Bagi-bagi tugas. Pakai warna. Aku nggawe Jangan lupa untuk sebuah peta kemarin komponennya harus lengkap. orang apa? Oh iya, ya ambil. Ini. Lupa. Nyanyi. Yeps. Ini kasih nama ya ini. Ini Komponen petanya jangan lupa paling enggak 4 ya, garis tepi. Apa? Judul. Kemudian madepnya nih. arah mata angin. Madepnya nih. Simbol Apa gawe kecil ya kecil dan legenda. enggak sih kecil. Untuk skalanya juga ditentukan. Itu ya. Dipakai spidol. Yang biru itu nggak apa-apa. Yang pakai biru. Lah, yang penting tebel. Segera dikaji. Apa gak pakai sing ini garis apa geden ta? Kamu garis Yang satu buat garis tepi, yang satu nebeli. Semua kerja. Simbolnya sudah disiapkan. Kamu berarti sistem fungsi wilayah ya. Berarti ya. pakai itu aja. Oke. Kok ini ada tapi spidol ya? Malah aneh. Bilangnya buku tulis. Ya cek. Ya wes buku tulis ta. Oke enak. Yang lain bantu garis tepi, arah. Enggak. Nanti kamu harus tahu ini kecamatan mana harus tahu. Ini nggak sih? Ya. Hawa itu sini Skalanya oke. ya? Iki loh, Kemarin udah, coba dilihat yang kemarin. Kamu mengukur jarak salah satu tempat ini dan ini.
berapa. Terus yang peta kecil ini berapa. Pindah-pindah aku tak. Ini kan skalanya 1:300.000 toh. Nah ini jaraknya berapa? Ini kan jaraknya berapa, nggak ada skalanya toh. Nah terus dicari caranya. Berarti iya, coba kemarin sudah tak foto. Sekarang ngukur dulu. Yang diukur yang mana? Kamu ngukur ini boleh, ngukur ini boleh. Salah satu boleh. Misalnya ngukur ini sama ini boleh, ini sampai ini boleh. Jelas? Cari. Mata angin kan kegenda kene ya, iki legenda. Tapi Ami soal legenda. Bu ini skalanya diambil dari daerah tersebut. Misalnya sistem fungsi wilayah pelosok membawa ini nih toh. Iki warnanya misalnya hijau, gono hijau 6, rada cepet. Punya warna enggak? Mulai kerja. Jangan saling menunggu. Itu kita juga hitung sekali juga. Apa? Yang pembagian. Mbak, sudah dibagi kan? Sudah. Tidak harus bagus. Pokoknya waktu yang tersedia terselesaikan. Pakai garis-garis gak apa-apa, tidak harus plek. Masnya kalau nggak ada pekerjaan dari sini, gaya legenda. Iya, ada. Sudah ketemu skalanya? Ya. Jarak yang diketahui per jarak yang tidak diketahui skalanya kali skala awal. Mana skala awalnya kan ini 1:300.000. Wes, kayak diurek-urek gini. Dapatlah skalanya. Boleh. Kidul ya. Iya. Jombang, Peterongan, iki pelosok iki Tembelang. Tembelang, terus iki Jogoroto. Iki Megalo iki, Bu. Megalo Ini apa ini? Oke. Sarana lingkungan. Jombang bener Kedung Mulya mau juara. Sarana Aku lingkungan. tak mau juara dhisik. Mau jagung dhisik. Sistem sarana lingkungan ngono ya. Ya, sistem sarana lingkungan. Sistem prasarana lingkungan. Ya. Prasarana lingkungan ya. Judulnya dikasih tambahan sistem prasarana kecuali yang kelompok 1 ya. Kalau yang kelompok 1 adalah fungsi wilayah. Kita fungsi wilayah. Enggak, kan? Enggak, kamu nanti kan ngomong. Iya, kamu hanya membuat peta tematik, nanti kamu pakai laser ngomong. Sistemnya dibagi berapa? Fungsinya apa? Membawai siapa? Gitu aja. Kamu air kan? Apa? Mungkin TPA sama. Oh, udah, gambar TPA-nya ada di berapa tempat? Sudah buat rangkuman belum? Ya weh, di mana aja? Ayo, apa ono bareng? Sudah dibaca belum? Bandar Dowo itu bukan di RT RW. Jadi coba dibaca di RT RW-nya. TPA-nya di mana rencananya? Sekalian buat Sosol, Jombang, bener Kedung Mulya, mau jagung mau warna. Iya. judulnya Sistem Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Jombang. Tambahi Sistem Telekomunikasi Kabupaten atau Sistem Sarana Telekomunikasi. Ya, silahkan dimodifikasi bagaimana dalam keadaan yang emergensi bisa membuat sebuah keputusan.
Sistem Prasarana Telekomunikasi Kabupaten Jombang. Tuh, Bin. Aduh. Saya juga yang wangi juga. Hari ini bocor apa? Mau papat per. Apa masih lagi bu? Bisa. Bisa. Kok masih ciber? Wis berapa? Yo, situ nih. Ciber. Sudah, duduk lagi. Baik, kita akan mengetahui perencanaan tata ruang Kabupaten Jombang dengan sistem jaringan prasarana. Ada macam-macam, setiap kelompok sudah membuat ini. Nah, sekarang dari kelompok 1 silakan, dari situ aja dipresentasikan hasil kerjanya tadi. Untuk yang pertama yaitu sistem dan fungsi wilayah, silakan. Sangga. Oh, baik, silakan. Sistem dan fungsi wilayah di Jombang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ini Ploso, yang kedua ada Jombang, yang ketiga ada Bandar Kedung Mulyo, yang keempat ada Mojo Agung, yang kelima ada Mojo Warno. Atas. Ploso membawahi Pelandaan, Kabut, Musian, dan Kudu. Jombang membawahi Tembelang, Peterongan, Jogoroto, Diwe. Bandar Kedung Mulyo membawahi Megalo, terus Perak, sama Budo. Atas dulu. Ada di atas. Kemudian Mojo Agung membawahi semua buto pesantren. Kemudian Mojo Warno membawahi wilayah Ngoro, Bareng, dan Wonosalam. Jadi sistem fungsi wilayah di Jombang itu memiliki fungsi masing-masing. Pertama, Ploso. Ploso itu sebagai tempat industri. Kemudian ada Jombang sebagai pusat city, yaitu sebagai pusat pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Setelah itu ada Mojo Agung sebagai sistem pendistribusian. Kemudian ada Bandar Kedung Mulyo sebagai sistem industri kecil sampai menengah, dan juga ada Mojo Warno sebagai potensi sumber daya alam dan pariwisata. Baik. Jadi dari kelompok 1 sudah menjelaskan tentang sistem dan fungsi wilayah. Jadi perlu kalian lihat yang bertanda X tadi berarti dia adalah pusat-pusat kota selain Jombang ya, yang masing-masing memiliki fungsi. Contoh tadi Mojo Warno, dia diprogreskan akan dijadikan daerah agrowisata. Jombang sebagai city. Begitu. Kita cukup? Terima kasih. Oke, jadi untuk jaringan transportasi di Jombang itu ada berapa? Dua. Kereta api sama jalan. Dia yang ketiga ada drainase. Drainase itu sendiri ada beberapa wilayah di Kabupaten Jombang. Nah, drainase itu melewati jalur arteri. Oke, cukup? Cukup? Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Jadi inilah rencana tata ruang Kabupaten Jombang dengan sistem jaringan prasarana yang harus ada. Nah, nanti kalau kamu insya Allah suatu saat jadi developer ya, berarti hal-hal yang paling pokok yang harus ada apa saja? Ingat ini ya, mesti kudu ono listrik, ya enggak? Harus ada telekomunikasi, harus ada air, kemudian aksesibilitas ya,
Terus juga sarana lingkungan. Jadi kalau kamu melihat di setiap pinggir jalan ada sungai kecil, itu bukan sungai, itu adalah drainase. Setiap unit pelayanan harus memiliki pengolahan limbah. Setelah diolah, boleh dialirkan ke drainase. Jadi contoh depan sekolah kita itu juga drainase. Setiap sepanjang jalan arteri itu biasanya pasti ada drainase. Baik, begitu ya. Nah, dari tata ruang ini silahkan kamu lihat LKS-mu. Sudah? Kemudian dari literasi yang sudah kamu lakukan, kamu kerjakan. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? 10 menit ya? Baik, silahkan. Mari. Ini disebutkan semua enggak kan? Hah? Disebutkan semua kan enggak kan? Apanya? Yang asas dengan Yang nomor berapa? 34. Yang 3 itu kan ada kasus. Terus itu masuk asas apa? Coba dilihat nomor 3 itu. Halo. Nomor 3 ini lihat. Ada regulasi, berarti termasuk asas apa? Kamu kan udah di atas nih tadi toh. Asas apa kalau ada regulasi tadi? Ya, dilihat. Kalau yang berbau dengan hukum, berarti apa tadi? Ini apa ya, Bu? Oke. Udah? Jelas? Nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sudah ya? Sekarang kan ada di LKS ada 6 masalah ya. Kelompok 1 mempresentasikan masalah 1. Kelompok lain silahkan menanggapi. Satu kelompok yang menanggapi satu kelompok ya. Tanggapannya itu sifatnya konstruktif, normatif, tidak bertanya. Jelas? Jadi seperti biasa kamu kalau presentasi kan kayak pertanyaan koncone ben gobyos ning ngarepan ya. Enggak, ini tanggapannya kamu sifatnya adalah apresiasi. Bisa dalam bentuk respon yang menambah, bukan menanyakan. Jelas? Apresiasi juga boleh. Apresiasi itu gimana sih? Pembenaran, pinter sekali. Baik, kita mulai ya. Diskusi kegiatan penataan ruang. Yang pertama, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang itu masuk ke perencanaan tata ruang. Usaha untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya itu masuk ke pemanfaatan ruang. Kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang itu masuk ke pengendalian pemanfaatan ruang. Dan yang keempat, solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang telah disusun dengan pelaksanaan pembangunan itu masuk ke pengendalian ketertiban. Silakan. Setuju? Baik, lanjut. Nomor 5, apakah pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang telah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan? Berikan argumentasinya. Yang keras. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang masih belum sepenuhnya sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah adanya alih fungsi lahan, pertanian produktif menjadi perumahan dan kawasan industri, serta pelanggaran terhadap zona hijau. Hal ini terjadi karena tekanan ekonomi dan urbanisasi yang meningkatkan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas komersial.
Oke, silahkan komentatornya. Jadi kata kelompok 5 belum sepenuhnya, silakan. Belum, pelaksanaan tata ruang hampir sesuai dengan perencanaan. Karena terbukti bahwa di TPA di Kecamatan Jombang sesuai dengan rencana berada di pelosok dan di Mojoaku. Namun ada pelaksanaan tata ruang yang belum sesuai dengan perencanaan. Terbukti bahwa masih banyaknya perumahan yang muncul di Kecamatan Jombang, padahal Jombang itu seharusnya berfungsi sebagai city atau pusat pelayanan. City dan pusat pelayanan. Iya, jadi pada dasarnya realisasi dari rencana tata ruang tadi sesuai 100% enggak? Tidak. Bagaimana tata ruang di Indonesia? Penataannya? Tata ruang di Indonesia diatur dalam pasal atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dengan prinsip utama penataan ruang di Indonesia adalah untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, seimbang dan adil dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Baik, jadi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 bicara bahwa tata ruang Indonesia itu secara berjenjang. RTN nasional ya, kemudian provinsi, baru RT RW kabupaten. Kelompok pengomentarnya dilakukan secara berkelanjutan. Alhamdulillah selesai untuk KBM hari ini ya. Baik. Jadi untuk kegiatan materi tata ruang dan dinamika untuk pembangunan apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama, fungsi wilayah. Dalam satu perencanaan tata ruang atau RT RW itu harus mengandung apa saja tadi? Fungsi wilayah. Fungsi wilayah. Apa ini? Energi, telekomunikasi, air, transportasi, dan lingkungan. Baik, dalam penataan ruang kegiatannya apa tadi? 1. Perencanaan, pemanfaatan, yang keempat, pengendalian. Baik, yang terakhir bahwa tata ruang di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Baik, untuk KBM hari ini cukup. Nanti kita berikutnya adalah pengaruhnya tata ruang terhadap indeks kebahagiaan manusia. Jadi tadi dikatakan bahwa kenapa harus ada tata ruang? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu akan kita bahas besok. Dan untuk refleksi hari ini silahkan kamu buka HP-mu. Ada 2. Yang pertama refleksi, yang berikutnya adalah penilaian diri. Ya, baik. Sambil mengerjakan kita akhiri KBM hari ini ya. Semangat tetap belajar, jangan lupa targetnya masuk perguruan tinggi yang diharapkan. Saya akhiri KBM hari ini. Selamat siang, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.